Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik kan? Nah, pada video kali ini kami akan membahas beberapa poin pembelajaran, diantaranya adalah mendefinisikan, mengklasifikasikan, memperhitungkan biaya, menghitung penyusutan dengan beberapa metode, dan yang terakhir pelepasan aset tetap. Yuk simak video ini dengan baik. Nah, sebelum itu, pasti kalian tidak tahu kan apa artinya aktiva? Maka dari itu, yuk kita cari tahu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita tentunya harus mengetahui apa itu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang bersifat jangka panjang atau memiliki sifat permanen, seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Nah, penamaan untuk istilah-istilah dalam bahasa Inggris untuk aktiva tetap ialah plant asset atau property, plant and equipment. Setelah mengetahui pengertian aktiva tetap, kita harus mengetahui bahwa aktiva tetap juga memiliki beberapa karakteristik atau ciri-cirinya. Di antara lain yaitu, yang pertama, aktiva tersebut memiliki wujud serta memiliki bentuk fisik atau lebih mudahnya yang bisa kita lihat secara kasat mata. Yang kedua, sebuah perusahaan memiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang terakhir, perusahaan tidak boleh menjual aktiva tersebut. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu menggolongkan aktiva tetap. Biaya yang telah dikeluarkan dapat digolongkan menjadi aset tetap, investasi, ataupun beban. Di sini kami menyediakan ilustrasinya untuk lebih mudah dipahami. Untuk penjelasan ilustrasi di samping yaitu tahap 1, ketika jawaban tersebut iya, maka barang tersebut dicatatkan sebagai aktiva di neraca, baik sebagai aktiva tetap maupun investasi. Namun, ketika jawaban itu tidak, maka item tersebut dikelompokkan serta dicatatkan sebagai beban. Kemudian tahap selanjutnya, tahap kedua, jika jawaban iya, maka aset tersebut dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Jika jawaban tidak, maka aktiva tersebut masuk ke dalam investasi. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya, aktiva yang tidak pernah lagi digunakan serta ditinggalkan tidak dimasukkan ke dalam aktiva tetap. Meskipun aset tetap memiliki kemungkinan untuk dijual, sebaiknya jangan dijual karena sebagian dari kegiatan normal operasi. Agar lebih mudahnya, kami akan memberikan contoh sebagai berikut. Mobil ditawarkan dijual dealer otomotif, bukan aset tetap dealer. Namun, truk gandeng yang digunakan kegiatan operasi dealer merupakan aktiva tetap. Investasi merupakan aktiva yang di masa mendatang dapat dijual dan tidak dipergunakan untuk normal operasi juga berjarak panjang. Aktiva ini dituliskan pada posisi keuangan yang biasa kita bilang investasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu biaya perolehan aset tetap. Selain harga pembelian, biaya perolehan aset tetap juga mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk menyiapkan aktiva tersebut dan siap digunakan. Seperti contohnya yaitu, biaya pengangkutan dan pemasangan peralatan merupakan bagian dari total biaya aktiva. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan rangkuman beberapa biaya umum untuk mendapatkan aktiva tetap. Biaya-biaya tersebut dicatat dengan mendebet akun-akun aktiva tetap yang bersangkutan, seperti tanah, bangunan, dan perbaikan mesin. Dan juga hanya biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan aktiva tetap untuk digunakan yang dimasukkan untuk biaya perolehan aktiva. Biaya-biaya yang tidak diperlukan dan tidak meningkatkan kegunaan aktiva tetap dicatat sebagai beban, seperti kesalahan dalam instalasi, pencurian tanpa asuransi, dan vandalisme. Kemudian untuk materi selanjutnya ada pengeluaran pendapatan dan modal. Ketika aset tetap telah diakuisisi dan ditempatkan untuk jasa, biaya tersebut dapat untuk pemeliharaan dan perbaikan. Untuk tambahan,
biaya mungkin terjadi untuk meningkatkan aktiva atau perbaikan yang bertujuan untuk menambah masa manfaat suatu aktiva. Biaya yang bermanfaat hanya pada periode saat ini disebut pengeluaran pendapatan, sedangkan biaya yang meningkatkan aset atau menambah masa manfaat disebut pengeluaran modal. Nah, kemudian di sini adalah contoh penulisan akuntansi untuk pengeluaran pendapatan dan modal. Yang pertama, ada perawatan dan perbaikan biasa. Pengeluaran terkait dengan perawatan dan perbaikan dicatat sebagai beban periode berjalan. Pengeluaran ini disebut pengeluaran pendapatan dan dicatat beban perbaikan dan perawatan. Untuk contohnya, Rp200.000 dibayarkan guna perawatan truk gandeng. Nah, beban perbaikan dan perawatan ini masuk ke dalam debit senilai Rp200.000 dan kas masuk ke dalam kredit senilai Rp200.000. Nah, untuk selanjutnya ada peningkatan aset. Meningkatkan aset juga dapat dengan pengeluaran, untuk contohnya jumlah jasa truk ditingkatkan dengan menambah alat seharga 3 juta guna mempersingkat pekerjaan. Pengeluaran revenue kemudian dicatat dalam akun aktiva tetap pada kenaikan. Nah, di sini contohnya truk senilai 3 juta masuk ke dalam debit, kemudian kas senilai Rp3 juta masuk ke dalam kredit. Nah, kemudian ada perbaikan luar biasa untuk memanjangkan masa kegunaan. Sebagai contohnya, mesin akan habis masa kegunaan kemudian diperbaiki sebesar 5 juta untuk memperpanjang masa kegunaan sampai 9 tahun. Pengeluaran ini termasuk penurunan dalam akun akumulasi penyusutan mencatatkan pengeluaran kapital. Nah, di sini tulisannya akumulasi penyusutan forklift masuk ke dalam debit senilai Rp5 juta. Kemudian kas masuk ke dalam kredit senilai Rp5 juta. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertian aktiva tetap, ciri-ciri, karakteristik. Sekarang adalah penyewaan aktiva tetap. Sewa adalah perjanjian atas penggunaan aktiva selama masa periode tertentu. Sewa seringkali digunakan dalam bisnis seperti transportasi, barang pribadi, sampai barang mahal. Pihak yang dilibatkan ialah pemberi sewa dan penyewa. Penyewa mempunyai kewajiban pembayaran sewa berkala. Kontrak sewa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sewa modal. Sewa modal adalah aset yang bersangkutan seolah-olah dibeli oleh penyewa. Sisi kiri akun aktiva sebanyak nilai pasar aktiva, lalu sisi kanan liabilitas sewa jangka panjang, lalu menghapuskan aktiva untuk beban diamortisasi dalam waktu sewa. Nah, contoh yang kedua ada sewa operasi. Dalam masa sewa, seolah-olah penyewa itu menyewa aset tersebut, kemudian sisi kiri beban sewa dan sisi kanan kas. Jadi kewajiban sewa di kemudian hari tidak mendapat pengakuan, namun kewajiban diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk penyusutan. Dengan berjalannya waktu, aktiva tetap selain tanah kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa, sehingga biaya peralatan, gedung, dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Nah, pemindahan biaya ke beban secara berkala semacam ini disebut penyusutan atau depresiasi. Oleh karena tanah milik kemampuan yang tidak terbatas, maka tanah tidak terdepresiasi atau tidak mengalami penyusutan. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan, mendebit beban penyusutan, dan mengkredit akun kontra aset bernama akumulasi penyusutan atau penyisihan untuk penyusutan. Penggunaan akun kontra aset memungkinkan biaya awal dalam akun aset tetap dan tidak berubah. Nah, sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya nggak sih sebenarnya depresiasi ini ada penyebab atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya depresiasi? Sebenarnya ada. Jadi depresiasi ini disebabkan oleh faktor-faktor fisik atau fungsional. Nah,
Yang pertama yaitu faktor fisik, terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca. Kemudian yang kedua ada faktor fungsional, terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Sebagai contoh, peralatan dapat menjadi kuno akibat perubahan teknologi. Nah, kemudian ternyata ada loh dua kesalahan pengertian umum yang ada tentang penyusutan sebagaimana digunakan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu penyusutan tidak menjelaskan penurunan nilai pasar suatu aset tetap. Sebaliknya, penyusutan adalah alokasi dari biaya aset tetap terhadap beban sepanjang masa manfaat. Dengan demikian, nilai buku aset tetap biasanya tidak sesuai dengan nilai pasar. Hal ini dibenarkan dalam akuntansi karena aset tetap lebih digunakan untuk kegiatan normal operasi daripada untuk dijual kembali. Nah, untuk kesalahan selanjutnya yaitu penyusutan tidak menyediakan kas untuk menggantikan aset tetap ketika aset tersebut habis. Kesalahpahaman ini dapat terjadi karena penyusutan, lain dengan beban-beban kebanyakan, tidak membutuhkan pengeluaran kas ketika dicatat. Kemudian materi selanjutnya ada tentang faktor menghitung beban penyusutan. Yang pertama yaitu biaya awal aktiva tetap. Konsep yang telah didiskusikan dan diilustrasikan digunakan dalam menentukan biaya awal aktiva tetap. Kemudian faktor yang kedua ada masa manfaat yang diharapkan. Nah, ini aset tetap diestimasi ketika aset mulai menyediakan jasa yang diharapkan masa kegunaannya. Kemudian faktor yang terakhir adalah nilai sisa. Aset pada akhir masa manfaat yang diharapkan harus diperkirakan pada saat aset disiapkan untuk menyediakan jasa. Nah, ternyata kalian tahu nggak sih, ternyata ada loh metode-metode dalam digunakan untuk menentukan penyusutan. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa manfaat aset. Metode garis lurus sejauh ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mencari tahu penyusutan tahunan, yaitu dengan biaya dikurangi nilai sisa per masa manfaat. Kemudian yang kedua yaitu metode unit produksi. Metode unit produksi ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset, tergantung dengan asetnya. Metode unit produksi dapat dinyatakan dalam jam, mil, atau jumlah kuantitas produksi. Sebagai contohnya, unit produksi truk normalnya dinyatakan dalam mil. Untuk aset manufaktur, metode unit produksi sering dinyatakan dalam jumlah produk. Nah, di bawah ini ada tahap-tahap untuk menentukan metode unit produksi. Yang tahap pertama yaitu menentukan penyusutan per unit. Untuk mencari tahu penyusutan per unit ini, biaya dikurangi nilai sisa per total unit produksi. Kemudian tahap kedua yaitu menghitung beban penyusutan. Nah, untuk mencari tahu beban penyusutan, caranya yaitu penyusutan per unit dikali total unit produksi yang digunakan. Kemudian ada metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda ini menghasilkan beban periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset. Metode saldo menurun ganda diaplikasikan dalam 3 tahap, yaitu tahap yang pertama menentukan persentase garis lurus menggunakan masa manfaat yang diharapkan. Kemudian tahap kedua yaitu menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dari tahap 1 dengan 2. Tahap yang terakhir yaitu menghitung beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 dengan nilai buku aset. Kemudian ada pelepasan aset tetap. Aset tetap yang tidak lagi berguna dapat dibuang atau dijual. Nah, dalam kasus seperti ini, nilai buku aset harus dihapus dari akunnya. Aset tetap tidak boleh dihapus dari akun hanya karena aset tersebut sudah habis disusutkan.
Jika aset tetap masih digunakan oleh perusahaan, maka biaya dan akumulasi penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar meskipun aset telah disusutkan sepenuhnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas aset dalam buku besar. Jika nilai buku aset dipindahkan dari buku besar, akun tidak akan menyimpan bukti keberadaan aset yang masih berlangsung. Selain itu, data biaya dan akumulasi aset seperti itu seringkali masih dibutuhkan untuk keperluan pelaporan pajak bangunan dan pajak penghasilan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pelepasan aset tetap. Sekarang kita membahas tentang membuang aset tetap. Jika aset tetap tidak lagi berguna bagi perusahaan dan tidak memiliki nilai sisa atau nilai pasar, maka aset tersebut akan dibuang. Sebagai contohnya yaitu asumsikan jika aset tetap yang sudah disusutkan sepenuhnya dan tidak punya nilai sisa akan dibuang. Jurnal untuk mencatat pembuangan aset menghilangkan aset yang bersangkutan dan akumulasi penyusutan terkait dari buku besar. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu menjual aset tetap. Untuk ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset tetap sama dengan ayat jurnal dalam contoh di atas untuk membuang aset. Perbedaannya adalah kas yang diterima juga harus dicatat. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku aset, maka transaksi tersebut menghasilkan keuntungan. Namun jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, berarti terdapat kerugian. Nah, ternyata tak terasa sampai juga nih kita di penghujung video. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian ya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami atau ada salah materi yang disampaikan, kalian bisa koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.